Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Di sini gua ingin membagi tips ya. Jadi saat kalian ingin coding, pertama kalian mesti kuasai dulu bahasa pemrograman atau framework yang kalian ingin pelajari gitu. Misalkan contoh kode igniter atau CI. Nah, kode igniter ini kalian harus kuasai dulu terlebih dahulu. Itu harus benar-benar fokus sampai benar-benar bisa, sampai benar-benar jago, dan pokoknya di luar kepala lah pokoknya. Jadi kalian bisa memilih bahasa pemrograman yang lain gitu dalam saat pembuatan program. Oke, ini gue pengen testing terlebih dahulu website pemrograman yang telah gue bikin ya, yaitu toko online atau Allshop ya. Ini halaman tampilannya itu seperti ini yang pertama. Terus untuk di sini kan ada beberapa yang masih belum berfungsi ya. Misalkan contoh, kalau misalkan gua klik kategori ini terus gua klik smartphone, nah dia di menu di menu untuk lihat atau view detailnya ini masih belum berfungsi. Nah, ketika ini diklik, ini belum berfungsi. Tapi kalau misalkan klik add, ini juga belum berfungsi ya, tuh masih belum berfungsi. Oke, di sini gue ingin memperbaiki fungsi tersebut. Oke, untuk text editor yang gue pakai ini, gue pakai Visual Studio Code. Visual Studio Code ini benar-benar sangat membantu ya untuk para programmer yang pengen mengerjakan codingannya atau script-scriptnya, itu bisa melalui Visual Studio Code. Oke. Oke, mungkin nanti gue juga akan memperkenalkan website portofolio gue juga, dan juga beberapa website yang lainnya. Oke, bagi kalian yang pengen tahu mengenai Visual Studio Code, kalian bisa download di Google ya, yaitu di Microsoft Visual Studio.com. Nah, di situ kalian bisa download. Ini tersedia di Windows, macOS. Oke, pertama kita mesti klik file, terus ini window. Kita masuk ke jendela yang terbaru ya. Ini kita close dulu aja. Nah, sebentar lagi loading. Oke. Coba WordPress. Nah. Oke, terus ini tinggal open aja. Ini gue udah sebelumnya sudah gue open, jadi dia akan muncul history folder yang sudah kalian open ya. Jadi tinggal otomatis buka aja dari sini. Langsung buka Allshop. Terus nah, dia akan muncul seperti ini ya tampilannya. Jadi kalian kalau misalkan mau bikin beberapa folder, itu tinggal di new window gitu ya. Oke, kita masuk ke folder Allshop. Terus oke, ini kan ada di home kategori ya. Kita buka home-nya terlebih dahulu. View home mana? View home. Nah, view home kategori. Nah, ini di menu view ini kita mesti edit sedikit sih sebenarnya. Nah, ini sebenarnya bisa tinggal di copy paste aja ya, karena kan sebelumnya kita sudah bikin kategorinya tuh.
Nah, copy ini, coba copy ini. Oke, coba kita lihat lagi. Ini tampilan halaman utamanya ya, menu home-nya. Terus kita masuk ke Oke, kita masuk ke kategori. Coba kita lihat kategorinya. View kategori .php ya. Oke teman-teman, sebentar ya, kita coba cek-cek terlebih dahulu. Apa namanya, oh ya, di halaman front end, layout vnap front end. Sebentar, kita coba cek dulu. Nah, ini dia nih di kategori ya. Nah, ini kategori dia belum ini ya, belum apa namanya, belum nge-link. Oke, ini kita tambahkan link terlebih dahulu ya. Oke, ini nge-linknya ke value nama kategori. Oke, pas diklik nama kategori kan dia bakal muncul tuh ya, USR. Oke, sebentar kita coba cek dulu ya, apakah ada yang salah. Dia ngelink ke kategori sih, ke kategori .php. Kategori.
Nah ini ya, ini nih. Nah ini belum di ini nih, belum, akhirnya gue nemuin juga. Bentar, kita fullkan terlebih dahulu. Gak bisa ya. Oke. Nah di sini ya guys ya. Nah ini harusnya kita melihat ke detail ahrefnya itu, harusnya ke sini. Nah, ke detail barang. Nah, sedangkan untuk add barang itu kita sebenarnya bisa langsung copy paste aja sih, copy paste yang dari menu home gitu ya. Yang tadi yang di halaman add ya. Nah, tinggal tambahin ini aja. Kalau di menu add itu kelasnya ya. Kelas swap default success. Nah, kita tinggal tambahkan apa? Tulisan swap default success ya. Jadi ini sebuah function di apa namanya? Di kode igniter itu namanya seperti itu. Swap default success, terus buttonnya kita ikutin aja, kita ganti, kita coba kembali ke menu home. Nah ini button type ya, button type submit. Kita kembali ke kategori barang, terus ubah ahrefnya itu menjadi button. Nah, ganti tutup buttonnya. Nah, kita tambahkan untuk codingan untuk yang mengakses swap default success ini. Jadi dia setelah kita menambahkan barang akan muncul otomatis pesan berhasil gitu. Nah, ini ya. Ini codingannya kita bikin JavaScript terlebih dahulu ya. Nah, ini kita copy dari sini sampai sini. Nah, kita copy aja, kita copy, paste di kategori barang. Kita taruh paling bawah. Nah, seperti ini ya. Seharusnya sudah berfungsi ya, karena kita sudah menambahkan fitur swap default success-nya ini ke menu add. Oke, mungkin bisa dicoba dulu ya. Di save. Coba dulu apakah bisa ataukah error. Nah, ini kita coba lihat view detail ya. Bisa gak ya? Dia nge-reload sih, seharusnya bisa ya. Oke, alhamdulillah bisa ini ya. Coba kita klik tampilan. Oke, bisa. Oke, ini juga. Nah, ini langsung kita coba add to cart, apakah bisa atau tidak. Nah, ini bakal muncul kan. Nah, barang berhasil ditambahkan ke dalam keranjang. Tapi karena kita belum login, dia akan otomatis reload ke halaman login pelanggan. Oke, ini karena gue harus sudah bikin akunnya ya. Coba login, bisa gak ya? Bisa ya. Oke, ini bisa ya. Kita coba tes lagi kategori, terus smartphone. Nanti kita coba yang lain, coba. Pokoknya kita coba saja.
Kita lihat, cek view detailnya. Nah, dia akan otomatis reload ke detail barang. Nah, terus dia tampilnya seperti ini ya. Ini nge-lag. Nah, oke. Coba kita add to cart ya. Add to cart. Nah, coba tambahin 2. Nah, dia otomatis masuk nih guys. Nah, setelah masuk dia akan otomatis reload ya. Nah, home. Nah, ini kan sudah masuk nih ke dalam keranjang ya. Nah, dia otomatis akan mentotal guys ya. Jadi kan ini tadi kan gue masukin 3 smartphone merek Redmi Note 9 ya. Dia akan mentotal otomatis. Jadi totalnya itu Rp10.200.000. Nah, ini gue mau nambahin barang lagi seperti logam mulia. Oke, ini sudah nambah ya. Sudah nambah kan? Nah, sudah nambah ya. Sudah nambah. Ini juga gue tambahin, barang berhasil tambahkan ke dalam keranjang. Oke. Nah, dia akan otomatis ke total. Jadi totalnya itu 11.270.000. Oke, gue coba tambahin barang dari sini ya. Ini kita ada sepatu laki-laki, coba. Nah, coba kita cek detail barangnya. Nah, bisa ya. Udah bisa ya. Pokoknya udah di fix nih. Nah, coba kita tambahkan 3, misalnya 3 add to cart. Oke, teman-teman nih udah bisa nih. Nah, tinggal coba kita check out ya, view. Coba tapi sebelum itu coba kita cobain fitur view cart ini, view cart. Nah, ini untuk view card-nya tampilannya seperti ini ya, atau yang biasa kita kenal tuh keranjang belanja. Nah, untuk di keranjang belanja ini jika kalian pengen update, misalkan HP Redmi Note 9-nya ini cuma 2 aja gitu, atau enggak 1 aja. Nah, ini masa 2, ini Xiaomi Mi R-nya 2, sepatunya 1 pasang aja. Ini tinggal diklik update card aja. Dia akan otomatis mengupdate seluruh keranjang belanja kita gitu. Nah, dia akan otomatis muncul ya, keranjang berhasil diupdate. Ini tentunya dengan totalnya dan juga total beratnya ya. Terus kalau misalkan mau hapus tinggal diklik hapus, atau enggak mau menghapus semua keranjang belanja tinggal dipencet klik clear cat ini ya. Oke, setelah itu tinggal kita check out. Oke, grand totalnya itu 5.712.000 dengan total berat itu sebesar 3.900 gram. Ini gue pengen kirim ke Jakarta Timur ya, coba kota Jakarta Timur. Ini menggunakan untuk apa? Ongkir kayak begini itu menggunakan Raja Ongkir ya, atau IPI. Oke, nanti mungkin gue bahas ya untuk untuk codingannya IPI yang gratis dan juga yang berbayar. Ini kebetulan gue pakai yang gratis ya. Ini coba kirimnya ekspedisinya pakai Tiki, lalu paketnya itu pilih yang reguler. Nah, ini paketnya itu 80.000 ya. Ini estimasinya 2 hari. Oke, alamatnya coba gua klik. Kampung Sumur. Kode posnya primanya itu HP penerimanya 0. Kalau enggak gua si HP gua sendiri deh.
Nah, kita proses checkoutnya, proses ya. No thanks. Nah, pesanan berhasil diproses. Nah, ini otomatis masuk ke apa? Halaman order ya. Gitu. Tapi ini kan belum dibayar nih. Kita baru selesaikan selesaikan tadi proses apa sih ongkirnya dan juga grand totalnya dan juga update kuantitinya ya, baru sebatas itu. Ini kan belum dibayar nih. Nah, ini otomatis kalau misalkan teman-teman kalau misalkan mau bayar, tinggal diklik menu fitur bayar. Jadi sama nih, sama kayak fitur Tokopedia, Shopee atau yang lainnya ya. Tapi cuman beda fiturnya aja, fitur tampilan dan juga dashboardnya aja. Misalkan gue bayar, misalkan ya contoh banknya BCA, nomor rekeningnya 1345678, bukti bayarnya kita lampirkan ya. Bukti bayarnya itu kita coba lampirkan. Ini gambarnya, ini kita ngasal aja ya. Mana ya? Gak menyimpan gambar gue. Gak ada gambar kah? Feature. Ini psikotes apa? Sebentar. Oke, coba gue gambarnya ini karena gue mungkin gak punya gambar ya. Coba gue bayar, gue pakai ini deh. Bisa gak diklik? Gue coba ambil dari Google. Ini cuma contoh aja ya guys ya. Oke, coba contoh bukti bayar. Contoh lewat ya. Agak sedikit lag ya. Bukti bayar BCA. Oke, ini cuma contoh aja. Jadi kalau misalkan mau versi realnya itu, ini nanti tunggu websitenya gua upload ke ini ya, ke hosting. Jadi nanti gua coba update ke hosting nanti. Oke, ini nunggu reload ya guys. Ini agak sedikit nge-lag karena jaringan di tempat gue itu mungkin tadi habis hujan jadi gangguan. Oke, kita tunggu sebentar. Ini muncul ya. Nah, coba kita save image. Coba kita save image terus. Oke. Sudah. Coba kita coba ya. Kita coba trial satu dulu. Nah, oke, ini sudah gua coba submit ya. Coba submit. Terus Nah, ini berhasil ya. Oke, jadi kalau misalkan sudah berhasil, dia akan muncul otomatis tuh notifikasi di sini sudah bayar dan menunggu verifikasi dari si admin penjualnya ya. Dia akan masuk di menu di proses harusnya sih. Coba kita reload dulu. Oh, belum ya.
Ini kalau misalkan sudah diproses sama admin, dia akan masuk ke menu diproses ya. Jadi kita coba masuk ke menu adminnya. Masuk ke menu adminnya. Admin, coba bisa gak ya? Nah, dia akan otomatis login ya. Oke. Nah, ini coba kita login terlebih dahulu. Oh, bisa gak ya? Oke, bisa ya. Oke, bisa ya. Ah, dia akan otomatis masuk ke menu pesanan masuk ini. Nah, di menu pesanan masuk ini, dia yang tadi sudah kita bayar sebesar 5.792.000, dia akan otomatis muncul di sini. Nah, ini si penjualnya harus cek bukti bayar terlebih dahulu. Nah, ini akan muncul seperti ini, guys. Nah, oke, nama banknya, nomor reka atas nama, dan juga total bayarnya. Begitu. Nah, ini kalau misalkan si adminnya mau proses, tinggal diklik proses. Nah, ini ada beberapa barang yang belum bayar. Nah, tuh 2, 3, 4 ya. Dia akan otomatis masuk ke tampilan diproses, dikemas. Nah, untuk si pembelinya di halaman pembelinya, ini dia akan otomatis masuk ke menu diproses. Ini tinggal di reload aja ya. Nah, dia akan masuk ke diproses tuh, terverifikasi dan diproses atau dikemas. Jadi muncul notifikasi terverifikasi, diproses ataupun dikemas. Oke, ini kan diproses tuh. Jadi kalau misalkan sudah diproses, terus kirim. Nah, dari si admin nanti tinggal masukin nomor resinya aja. Misalkan gue masukin. Nah, ini langsung kirim. Ini kalau misalkan dikirim ya. Kalau misalkan barangnya sudah diproses, sudah di packing, dikemas, lalu dikirim via JNE atau Tiki yang tadi kita masukin ekspedisinya, itu si admin akan masukin nomor resi yang tadi kita. Nah, dia akan masuk ke fitur menu dikirim. Nah, otomatis yang di halaman si pembelinya, dia akan otomatis masuk ke dikirim. Nah, ini pesanan barangnya lagi dikirim. Nah, kalau misalkan barangnya ini sudah dikirim, nah dia sudah lewat 2 hari tuh. Ini kan estimasinya Tiki itu 2 atau 3 hari ya. Nah, otomatis kalau misalkan barangnya sudah diterima, si pembelinya itu harus klik diterima ya. Diterima. Nah, apakah Anda yakin pesanan sudah diterima? Yes. Kalau saya ya. Kalau tidak, belum ya berarti. Nah, kalau misalkan sudah selesai, pesanan telah diterima, dan si pembelinya sudah, dia akan menghilang otomatis dari dikirim, dan akan masuk otomatis ke menu selesai. Sama di sini juga akan masuk ke menu selesai. Yang dikirimnya ini sudah nanti akan hilang dan akan masuk otomatis ke menu selesai. Nah, ini enggak ada ya, dikirim enggak ada ya. Nah, ini akan masuk ke menu halaman selesai. Oke. Seperti itu ya. Oke. Jadi karena sudah masuk ke halaman via backendnya, gue sekalian pengen mengganti beberapa fitur ya. Mungkin mengatur aja sih, supaya lebih warnanya lebih hidup aja sih gitu. Oke, di sini gue akan masuk ke halaman backendnya terlebih dahulu, yaitu backendnya. Sebenarnya kalau misalkan di dalam kode igniter itu dan template admin LTO itu kalau misalkan mau mengganti warna itu tidak agak begitu sulit sih sebenarnya. Agak begitu sulit karena kita harus mengubah template CSS-nya yang sudah dibentuk dari si admin LTO itu gitu. Jadi kalau misalkan kita gantinya warna primary, warna biru ya, warna biru. Nah, dia akan otomatis harusnya sih bakal ini ya. Apakah bisa?
Nah dia cuma ganti apa ya, ini belum keganti ya. Nah agak sulit kan, jadi mungkin kalau misalkan untuk mengganti warna itu ya cuma sebatas itu doang, jadi dari font awesome-nya doang gitu. Gue ganti ini primary, bisa gak ya? Oh bisa, oke bisa ya. Oke, jadi sidebarnya bisa ya, sidebar yang bar headernya ini bisa. Oke, ini warna biru, terus ini nggak tahu nih gue bisa atau enggak. Kayaknya sih nggak bisa. Kalau ini kan, ini karena gue pakai dark Chrome, apa sih mode Chrome yang versi dark itu, jadi dia semua website akan otomatis warna hitam. Oke, ini warna biru sudah bisa. Oke. Nah untuk tampilan barangnya ini sudah gua ini ya bikin per apa namanya, jadi otomatis ngeling sesuai jumlah barangnya gitu. Kalau misalkan ada 7 barang. Terus kalau misalkan ada di menu apa namanya, di menu pelanggan ada 3 orang, dia akan otomatis masuk ke 3 pelanggan. Begitupun juga dengan kategori kok misalnya ada 10 orang, ada 10 barang, dia akan otomatis menghitung jumlah yang ada di 10. Coba ini gue tambahin satu lagi gue tambahin, misalkan kategorinya itu apa ya, peralatan mandi, coba bisa gak, apakah akan kehikut. Nah ini kan otomatis ada 11 ya, masuk ke 11 nih, dia bertambah atau tidak. Nah dia bertambah ya, jadi 11 yang tadinya 10 dan apa namanya menjadi 11. Oke, untuk pesanan masuk ini ada 8 pesanan masuk ya, 8. Tapi ini ke include semuanya sih. Ini kehitung semuanya sih. 1 2 3 4. Sama selesainya juga dihitung. 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dia pas tuh, jadi kehitung otomatis. Nah ini gue pengen mengganti foto template admin ETO ini nih. Ini gue pengen coba ganti ya. Kita masuk ke halaman coba Navi backend, VNAV backend. Nah dia masih pakai admin LT logo ini ya. Oke, coba kita ganti. Coba kita perbesar, bisa gak ya? Nah. Duh, balik lagi. Aneh. Udah biarin aja lah. Nah, coba kita ganti alt-nya ini, kita hapus. Terus kita ganti dengan foto kita sendiri dong. Nah sebelumnya kita sudah bikin foto ya, beberapa foto. Oke, itu untuk coba kita mengingat lagi teman-teman. Ini teman-teman harus ingat juga nih fotonya taruhnya di mana gitu. Kemarin sih gue cuma naruh di apa namanya, di aset kalau nggak salah, htdoc also aset. Nah ini foto ya, foto ada gak fotonya? Cuman satu. Fotonya cuman satu. Oke, nggak apa-apa. Aset /foto
slash nama itunya apa, nama filenya itu apa, foto.jpg ya, foto.jpg. Oke, coba bisa gak? Oh cuman ini ya, sorry gue ternyata ganti yang logo ini, sorry bukan yang ini. Gak apa-apa, coba kita ganti dua-duanya dengan yang sama. Oh ini yang mesti gue ganti ya. Oke, gak apa-apa, ini kita sesuaikan aja. Coba bisa gak? Cakepan warna biru ya. Nah, biru Mardalius. Ini nama si usernya. Usernya ada berapa orang nih? Ada 3 ya. Jadi ada yang user admin. Ini untuk pelanggannya itu cuman baru 3 orang. Nah, baru 3 orang ya. Oke, gue pengen ganti yang apa namanya, warna yang di dalam tampilan front end jadi warna biru. Kayaknya bagusan warna biru nih. Oke, kita ganti, coba cek ke front end. Nah, di sini harusnya, nah ini kita ganti suksesnya itu kan warna hijau. Nah, jadi warna primary itu warna biru, sukses warna hijau, info warna danger itu warna merah, warning itu warna kuning ya. Jadi kalau misalkan di kode igniter itu nama itu untuk nama navi kelasnya itu jadi tergantung apa namanya si penyedia admin LT itu ya. Jadi bukannya green, bukannya kalau biru tuh blue harusnya ya kan? Nggak kayak begitu. Jadi mesti dipelajari lebih lanjut lagi dan diterusuri lebih lanjut lagi untuk warna-warna. Gue juga belum begitu hafal kalau misalkan mengenai warna yang ada di kode igniter ini ya. Oke, mungkin untuk video ini harusnya tampilannya warna putih ya, karena gue pakai mode dark chrome, jadi ini warnanya hitam gitu. Ini untuk lebih memastikan lagi, coba gue buka di di internet Edge. Ini harusnya warna putih ya, bukan hitam. Kenapa gue milih warna biru? Karena suka warna biru. Guys ya. Coba kita buka lagi di web browser yang lain. Nah, kalian minimal kalau misalkan untuk mengetes website atau programming kalian minimal punya 5 web browser. Bebas mau milih apa aja. Jadi untuk mengetes web programming kalian itu beda nggak gitu warnanya dan juga tampilannya gitu. Kadang tuh kalau misalkan dalam satu web browser itu bisa aja beda dengan web browser yang lain gitu. Maksudnya kita buka di Google nih, di Chrome, tapi beda warna tampilannya di Microsoft Edge. Jadi untuk memastikan, jadi kalian mesti, nah ini warna putih ya. Nah ini kan gue warna hitam nih. Nah tuh warna hitam. Nah itu jadi fungsinya. Jadi kalian harus minimal tuh punya 5 web browser ya di dalam komputer atau lapi kalian. Jadi oke. Jadi otomatis di sini kan warnanya itu toko online-nya hitam ya. Di sini warnanya putih gitu. Oke. Gue sih lebih suka warna putih ya. Jadi sebenarnya sih kan bagusan warna hitam karena dapat menghemat baterai, menghemat pandangan, nggak Blu-ray ya. Oke, tadi kita coba menambahkan kategori peralatan mandi ya. Dia akan otomatis muncul di halaman tampilan front end tuh paling pertama peralatan mandi.
Nah, coba kita klik ke arah smartphone. Tadi kita akan mengedit ya. Apakah berfungsi di dalam web browser Microsoft Edge ini? Coba kita cek ya. Harusnya sih berfungsi sama aja ya. Detail barangnya oke, ini berfungsi. Oke, siap. Coba kita tambahkan ya. Tambahkan satu add to cart. Bisa gak? Bisa ya, barang berhasil tambahkan keranjang. Oke. Mungkin itu dulu video singkat dari gua. Oke, ini masuk ke halaman login ya, karena gua belum login. Nah, gitu. Jadi ini kalau misalkan kalian pengen belanja tapi belum login nih gitu. Jadi mesti bikin auto authorize-nya juga gitu. Jadi cek loginnya juga gitu. Oke, mungkin itu aja video dari gua mengenai toko online ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas. Stay safe, jaga kesehatan, jaga imunitas. Omikron di mana-mana ya guys ya. Oke, terima kasih.